Kemudian saya share screen dulu. Baik, kakak-kakak, kita mulai ya. Suara saya aman? Aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas komitmen kakak-kakak untuk bisa hadir di GMAT. Sebelum GMAT penutupan, setelah ini masih ada satu kali lagi GMAT yang untuk bukti karya ya. Hari ini 2 JP, nanti sesi terakhir itu sekitar akhir November, kalau nggak salah itu 1 JP. Baik, modul GMAT kali ini yaitu umpan balik rencana tindak lanjut dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera on cam jika tidak sedang berada dalam suatu kegiatan. Terus selanjutnya mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara atau menyampaikan pendapat. Hadir seutuhnya, selanjutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, apapun yang menyampaikan pendapat, gangguan teknis adalah hal wajar. Dan satu lagi, tolong memaksimalkan fitur emoticonnya ya. Agenda kita sesi ini yang pertama, merefleksikan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan, selanjutnya pengantar bukti karya. Tujuan pembelajaran di sesi kali ini, peserta dapat merefleksikan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Baik, kita berefleksi. Komponen program kemarin yang kita susun itu, yang pertama judul program atau kegiatan, selanjutnya latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Oke, yang pertama itu apakah penyusunan RTL perencanaan berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Yang kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Komdel dalam masukan serta umpan balik? Terus yang ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Oke, kakak-kakak, terkait dengan pertanyaan ini, silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat ya. Terkait dengan pertanyaan ini, silahkan tuliskan di kolom chat. Apakah sudah semua? Kalau sudah semua, silahkan ditulis, diketik sudah dilakukan semua, ketik saja seperti itu. Mohon maaf, ini agak ribut karena peserta didik belum pulang.
Tanggal 9 September Kak Gama. Itu pertama kali orientasi. Isi. Apa tugas nih Kak? Ade, lah sudah ayo masang tenda. Orang tengah masang, man. Siapa nak kawin nih? Hah? Siapa nak kawin? Ada orang sini yang kawin lagi. Anak acara di sekolah. Oh. Baiklah, memang tempat. Besok OTW situ. Cecek besok tenda hari ini orang masak. Sesuai dengan surat perintah dan SK yang di-TTD oleh ketua. Ngumpah wedi pada sekolah. Hah? Ngumpah bay. Lebep. Macam meninggoy. Boleh ya nikah di sekolah ya? Boleh lah. Makin lapak kemarin Jumat. Mod sejarah baru. Ancok 18-12 that game. Mana oi?
Dak Ah? fisik peyong yo. Mau ndak dua. Yang mau istirahat, Terlalu asik, Fred. mau sholat ya, makannya jangan. Yang mau sholat silahkan dikasih waktu 10 menit, nanti balik lagi ke room itu jam 12 tepat ya. Silahkan ya, tapi jangan dimatikan, off cam saja. Terima kasih. Ah, Dicaci kakak Hasbi kau semalam di prank. Yo oke. Mana Kak Asbi? Wah persiapan main siang nih. Sambil Nggak menunggu begitu, yang Yo. lain ya, kita bahas Mubang. sedikit Kak Firza. Oke. Kemarin saya belum sempat koreksi punya Kak Firza karena kemarin link drive-nya belum bisa diakses. Jadi belum sempat diperiksa. Yang Tadi lainnya barusan sudah. dibuka akses, Kak. Oh iya. Belum sempat lagi dibuka. Punya saya Kasila aman nggak kemarin Kasila? Aman, kalau nggak ada saya Japri aman. Nah, kemarin kan di Japri Kasila kemarin. Aman Jadi saya. Japri. Video ada do, link video ada do. Enggak lah, lama Kak aja. saya aman kayak. Hah? Ada ini loh Maman video. Wah Kasila, kata saya aman lama Japri itu. Nah, Kasila. Video lom Kak Denny, yang tugas lainnya Oh, iya. aman. Videonya lom. Oke. Video ada yang aman ya? Ada aman. ngumpul kawannya berat. Masih. Oh, bilang Bay ini ya udah nanti saya bagikan di grup, silahkan Kak Ade teruskan nanti. Jadi ada dasarnya untuk melakukan kegiatan itu ya, Kak Deni ya. Nanti silakan Kak Deni Kak. teruskan ke grup untuk terkait dengan tugas ini. Sebenarnya kayak gini, ada sih Fasil yang hanya meminta foto saja untuk kegiatan ini, benar. Ada Fasil yang hanya meminta foto saja dan juga ada yang bilang bebas sih foto yang mana saja yang penting diupload. Nah, mengapa saya video? Inilah yang saya hindari, jangan sampai fiktifnya itu terlalu banyak. Kalau terlalu banyak fiktifnya, tujuan dari kegiatan ini tidak bisa tercapai seperti itu. Silakan Kak Diles. Ah, kami SMA tuh kombel lah linier dibagi-bagi. Macam mana? Tidak masalah, Kak Diles ambil beberapa orang guru saja. Kemarin saya juga cuma kelas atas 2, 4, 6. Hanya 6 guru. Nah, kami itu dibagi. Jadi misalnya yang MIPA ya sama-sama kombel MIPA. Jadi misalnya yang olahraga nih linier digabung kayak PKWU kayak kesenian cuman. Oke, kemarin untuk rancangan Kak Diles ini melibatkan kelas berapa? 12. Nah, berarti guru kelas itulah juga dilibatkan di dalam kegiatan, dalam presentasi kombela, guru wali kelas, terus juga mata pelajaran yang terlibat di dalam kegiatan ini mata pelajaran apa saja itulah guru yang dimasukkan ke dalam kegiatan kombel. Enggak mesti seluruh guru. Karena tuh kan mana yang kami ini 2 hari sampai Rebu gelar karya sampai Kemis kami ini lomba tuh sampai 2 minggu nih tidak lagi orang berkumpul. Iya, gini Kak Diles, walaupun cuma 14 menit, 15 menit lah kayak gitu. Karena di situ yang mau dinilai itu poin-poin, ada nggak Kak Diles menyampaikan tujuannya apa, latar belakangnya apa. Karena rubriknya seperti itu. Kalau cuma foto, saya sulit menilainya apakah sudah disampaikan apa belum kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya Kak Diles, walaupun anggota kan karena kombel di SMA itu lah dibagi-bagi. Jadi misal iya, Kak Diles ambil yang terlibat saja kayak gitu, yang wali kelasnya saja sama guru yang di kombel Kak Adiles tuh ya, nggak apa-apa ya? Ya, oke lah, besok muat. Tadi kong tengah Oke, nggak apa-apa. nggak sibuk. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kami kayak gitu Jimet. Oke. Jaga Toyo ke BBS. Iya, kemarin ada juga yang menyampaikan kalau RTL-nya tuh ada yang bukan bebas foto, mau foto yang mana saja kayak gitu kan, terserah, yang penting ada upload foto, entah rapat kapan kayak itu. Nah, itu yang saya hindari. Karena kalau dipakai yang itu nanti tujuan kegiatannya tidak tercapai. Kan di sini mau menyampaikan rancangannya ke kombel. Kalau dengan istilah foto cakcuk, kan artinya tidak sesuai dengan apa yang ada di tujuan dari RTL ini. Kayak gitu. Oke, kita sambil menunggu sebentar lagi.
Sorry. Ini Kak Wahyu sudah dipresentasikan sudah, cuma notulen yang belum. Sudah mungkin sudah sudah. Kak Firza apa yang belum Kak Firza? Soalnya belum sempat diperiksa Kak Firza. Iya kak, yang mana kak maksudnya kak? Yang satu. Jawaban ini ya? Jawaban pertanyaan ini ya? Yang satu masih ada yang belum. Ya. Yang satu itu kan kalau orang-orang kan dibikin slide ya. Slide bahasanya kan. Bikin kayak PPT ya. Nah yang saya tuh saya tidak ada bikin PPT. Hanya Word yang kita susun tuh saya edit rapi-rapi. Kemudian itulah yang saya tampilkan, yang saya bacakan. Gitu. Itu baik mungkin yang beda. Kalau orang kan mungkin orang tuh bikin PPT, kalau saya tuh Word tuh lah saya permak sedikit. Nah, terus Word tuh lah yang saya tampilkan kayak itu. Rancangan awal tuh lah yang saya tampilkan. Tapi yang isi yang itu tetap diketik di Word kemarin ya. ya, tapi isi itu ya itulah isi jauh beda lah isi ya sama itu. Cuma saya itu tidak ada dalam bentuk slide gitu. Slide-nya itu cuma apa ya? Selamat datang itulah. Selamat datang di Ombel materi Firza misalnya kayak itu sudah tuh masuk ke Word yang kita susun tuh. Mungkin di situ bah yang beda. Terus yang apa? Unggahan itu saya tuh cuma absen sama video kalau tidak salah. Yang materi ya tidak ada saya upload lagi karena materinya sama kayak yang sebelumnya yang lah upload tuh. Yang merancang itu kan udah upload. Nah, itulah yang saya jadikan materi kayak itu. Itu mungkin beda. Kak. Baik, terima kasih Kak Firza. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebelum menunggu teman ya. Kak Tata ada sehatnya. Apanya? Demamnya, terbirak-birak katanya. Tapi video Kak Tata kan memang tidak diedit, dijadikan satu nih. Terpotong-potong video. Jadi ada 4 sesi put video. Tapi dia pakai S breaking loh. Iya, benar. Keren video. Nyo inget kayak saya katanya ngomong kamu pakai breaking enggak pakai itu saya. Yo katanya aku lupa pakai breaking ini baru nyemuan. Jadi video pertama tuh ada 4 sesi. Potong enggak jadi satu. Siswa tukang video. Nah. Iya, pening kepalanya. Jadilah katanya ngomong. Nyo demam, nyo tidak sehat. Iya, tapi nyo denger baik, Kak Tata tolong didengar baik apa yang nanti dibagikan di Gmeet nih, soalnya penting untuk bukti karya. Enggak mah, isi di mana nih? Apa udah diisi?
Ngisi nih ya? Ngisi apa nih? Isi di kolom chat es. Enggak ada nih. Kak Asbi ngolo Kak Asbi ya. Enggak ada, saya tidak ngolo. Gacor Kak Asbi. Sore ini kita makan Pak Bibi, woi. Mukat baik. Kita lagu di Asik.
Halo, Bi. Halo, halo. Untuk bulu tangkis tuh dimajukan sejam berarti ya. Maksudnya? Kan di jadwal tuh tertera jam 16.30. Jadi kata Tono tuh jam 3.30, 15.30. Berarti untuk malam gitu tetap maju ya, Dak? Kalau jam 7, jam 6. Dah, Oka. Diperlambat tuh. Oka. Iya, ya. Dah, Kak Tono tuh salah ketik. Mulai ya 5:30 kalau sore, kalau malam tetap 7:30. Oh. Cuman 7:30 tuh lah main karena untuk sore ini cuman ganda putra dan ganda campuran 8 besar. Jadi untuk malam tuh ganda putri yang 16 besar dimain dulu. Iya. Oh, Tetap Bang. 7:30. Untuk yang putra? Ah? Untuk yang putra, Bang? Jadi sore ini yang mainnya ganda putra dulu, udah tuh baru ganda campuran. Oh. Oi. Ah. 4 mulai. Kami semalam tuh ngalah oleh ku nak ngawasi sore ini. Dak. Oh, Tak iya. main. Ngalah. 3:4 jadi ya, Kakak? 4:30. Semalam tuh lah Kak Tono nelpon. Kak, enggak salah jam nih 5:30. Iyo salah. Ngalah tuh sifat mengalah. Oke lah, siap. Oh, Bang, berarti yang ganda putri ini final habis ya malam nih ya? Semua sudah malam ini, pada jam 12 kita balik. Mampus, rirak badan uang yang main ganda campuran, ganda putra. Tapi tidak banyak lagi Bang Dak. Bang Artiles, malam tetap. Oi. Malam tadi tetap ya, nggak berubah ya. Enggak, 7:30, sore 7:30. Siap, thank you. Oke. Kakak relax. Oi. Kira batas saya. Berarti misal menang sekali lagi final ya? Semifinal. 2 kali main lagi berarti ya? Misal menang sore, malam semifinal lah. Baik Caca, ya Untuk ririk badan. Yang ganda putri itu lebih kali malam dari 7:30 tuh sampai habis, bebas habis. Nggak jeda. Iya dengan jadwal tuh kecaca 7:30. Udah masuk ke perempat final langsung final. Ganda putri itu Ika lah juara agama. Lihat. Yang macam tuh lah Bang. Liza Harus tuh ya. bagus men. Liza tuh bagus pasangan kayak Abang. Mentargetku Ika di final ketemu kayak Kata lama itu banyak ngomong jangan gila ya. Panter IG jadwal. Bisa Mepet IG itu. Yo, nyotu ya mentargetku untuk yang ganda campuran ketemu kayak 4 kali sih Kak di final. Masuk Kak di 4 besar. Karena ini imbang ini main pacak ketak sama-sama pacak ketak. Obi, udah doa bilang Asbi. Halo, apa digawe ini? Apa digawe ini? Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan lagi ke sesi selanjutnya. Tadi kita sudah merefleksi kegiatan Zoom sayang. Ya, baik, tadi kita sudah merefleksi kegiatan FL ya. Oke. Untuk kegiatan refleksi RTL-nya sampai dengan menjawab pertanyaan semantik tadi. Jadi kakak-kakak yang masih ada tagihan untuk tugas RTL-nya silahkan di-upload segera.
nggak usah diupload ya. Kalau diupload nanti takutnya terbaca di sistem pengirimannya telat. Jadi yang sudah saya japri, silahkan kirim japri ke saya terkait dengan tugas yang belum selesai di RTL. Oke, sekarang kita masuk ke pengantar bukti karya untuk kegiatan akhir pembelajaran. Jahil ya. Oke. Sudah muncul di layar. Nanti sudah penjelasan panjang lebar, tahu-tahu nggak muncul kayak kemarin. Sudah muncul ya? Oke. Bukti karya di PMM mengajar untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan selanjutnya mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November 2024. Ini balik ke jadwal awal ya. Oke, lanjut skip. Untuk di sini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi bukti karya ini terkait dengan kelulusan kakak-kakak ya. Jadi kata orang tuh istilah jangan ecek-ecek ya, jangan sebasing lah. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Artinya di sini setelah divalidasi oleh fasilitator, nanti bukti karyanya baru aman. Kriteria dan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Kalau nanti kan yang misalnya yang diupload itu video yang diupload itu berarti nanti ada surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Kalau nggak salah itu hanya perwakilannya saja. Nanti bisa di-download, bahwasanya diizinkan untuk mengupload video tersebut karena itu kan menampilkan wajah peserta didik. Jadi nanti ada surat keterangan persetujuan dari kepala sekolah. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nanti untuk bukti karya silahkan klik di sini untuk bukti karya ya. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terdiri menjadi 3. Unggah draft bukti karya. Selanjutnya refleksi bukti karya. Berbagi bukti karya. Ini untuk menu bukti karyanya di sini. Nanti kliknya di sini bukti karya, lalu unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, dan berbagi bukti karya. Ini nanti dilihat periode pengumpulannya, ini belum direvisi ya, ini masih tanggal yang lama.
untuk kegiatan kami kemarin. Jadi untuk kakak-kakak nanti karena belum bisa dibuka, nanti belum bisa dilihat, nanti saya bagikan tanggal lini masa pengumpulannya untuk kegiatan pengumpulan bukti karya. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah pada produk bukti karya. Nanti untuk lembaran ini nanti akan saya kirimkan petunjuknya, jadi biar kakak-kakak lebih mudah untuk melihatnya. Oke. Peserta menyatakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK, berikut contoh lembarnya. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar atau video dan konsekuensi publikasi pada media online. Yang kedua, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, dan video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan digunakan untuk konten pembelajaran. Yang keempat, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada terminal. Ini nama peserta ditulis, selanjutnya tanda tangan, dan mengetahui nama kepala sekolah dan tanda tangan. Oke, selanjutnya. Pemilihan kategori bukti karya. Ini ya, ini yang penting. Bukti karya yang diunggah itu bisa dipilih. Ada 3 macam. Oke. Yang pertama, praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Selanjutnya, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Terus yang ketiga itu RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Kalau saya kemarin, karena saya sudah terlanjur memilih pembuatan untuk kegiatan ini kemarin, itu diminta dikaitkan dengan rancangan tindak lanjut. Saya terlanjur membuat program yang selesainya lama. Jadi ketika penyelesaian tugas untuk bukti karya, pengerjaannya belum selesai. Jadi saya memilih mengambil ke RPP atau modul ajar co-kurikuler terkait dengan RTL yang sudah saya rancang. Akan tetapi beberapa rekan yang lain itu mengambil praktik pembelajaran. Kan kemarin sudah saya infokan ke kakak-kakak bahwasanya nanti RTL itu akan hasil akhirnya itu untuk bukti karya. Jadi kemungkinan kakak-kakak sudah menyiapkan. Saya izin sebentar Kak ke kelas sebelah karena terlalu ribut. Sabar Kak, sabar. Jangan dipentung anak wong. Oi, bukti karya RPP modul. Paling kayak mudah. Bukti karya. Mudah. Iya, iya. Gimana? Ambek praktik pembelajaran bela bukti karya. Kakak diterak kayak siapa pasangan? Enggak doi. Enggak berani. Kayak Wahyu sebenarnya. Cuman salah tempat aja takut dah.
Semalam, Pian. Wahyu kan makin kecewa nih Yu. Madeda nyo. Tidur digawe. Coba memisal, dari siang entah sore dak yang kita malam nih main. Oke lah. Nih ngomong dak baru balik yang gitu. Tidur. Malam sore ini antara kakak Ade dengan kakak Reza. Man bau-bau kebanika lah menang lebih. Amin. Ini ku Kami kawan hanya juga liburan. main apa baca. Oke, Hiburan baik, ya, Bi. kakak-kakak, maaf ya. Kelas 4 sebelah aku bising. Oke, untuk praktik bukti karya ya, bukti karya. Saya kemarin mengambil RPP atau modul ajar karena untuk praktik pembelajaran kegiatan kokurikuler yang saya ambil itu membuat KUN itu belum selesai pada saat batas akhir upload bukti karya. Jadi saya mengambil RPP atau modul ajar kegiatan kokurikuler seperti itu. Jadi untuk di sini untuk kakak-kakak kemungkinan kalau untuk praktik baik ini kakak-kakak merefleksikan hasil dari kegiatan RTL yang sudah kakak-kakak susun itu kemungkinan enggak keburu ya atau enggak sempat. Jadi silahkan kakak-kakak kalau mau saya berikan 2 alternatif ya. Untuk di sini kan ada 3. Tapi kalau untuk praktik baik, kalaupun bisa, kalaupun kakak-kakak mau silakan praktik baik. Kakak-kakak merefleksi kembali kegiatan RTL yang sudah kakak lakukan. Itu dengan kombel sekolah, kalaupun mau. Kalaupun itu tidak memungkinkan, silakan kakak-kakak. Kemarin kan untuk RTL-nya kayak senam itu mungkin Kak Raila sudah mulai melakukan praktek senam dengan peserta didik. Kayak Kak Hardiles itu sudah membuat alat peraga permainan tradisional. Jadi silahkan nanti kakak-kakak kirimkan video ketika pembuatan itu. Tapi harus ada kakaknya di video itu. Kalau cuma peserta didiknya saja itu tidak memungkinkan. Seolah-olah itu tidak dibimbing oleh guru. Berarti kakak-kakak harus ada di dalam video tersebut. Kalaupun memang tidak memungkinkan karena kegiatan sekolah atau seperti apa, silakan kakak-kakak upload modul ajar terkait dengan RTL yang sudah kakak-kakak susun. Berarti modul ajarnya itu modul ajar kokurikuler. Kalau terkait kesulitan, bentar Kak Asbi ya. Kalau menurut saya yang paling mudah itu praktik pembelajarannya yang paling mudah. Kalaupun dia senam, ambil satu sesi video peserta didik mempraktekkan kegiatan senam dan didampingi oleh kakak-kakak. Sudah aman itu. Kalaupun ngambil RPP atau modul ajar, itu ngambil modul ajar yang kokurikuler yang kemarin berhubungan dengan RTL. Oke, Hasbi silakan. Ya baik, terima kasih kakak atas waktunya. Nih saya nanya yang untuk senam ya, saya kan ngambil senam kakak. Nah untuk yang dokumentasi itu apa Bay? Maksudnya apakah before, after begitu atau macam mana? Oke, untuk senam silahkan kalimat pembukanya nanti saya share contoh bukti karya yang senam punya Kak Doni. Kak Doni kemarin ngambil senam. Nanti saya share itu hanya kegiatan peserta didiknya saja. Kalau saya kemarin harusnya ada video, tapi saya nggak ada pembukaan karena saya mau ngambil modul ajar. Modul ajarnya tapi bukan modul ajar yang kayak modul ajar kita intrakurikuler, tapi dia modul ajar kokurikuler. Nanti saya share juga contoh modul ajar saya, siapa tahu nanti mau mengambil modul ajar kokurikuler. Terus kalau untuk praktik pembelajaran itu silahkan misalnya kayak Kak Ade apa Kak Dika kemarin yang mau dari batang pelepah pisang. Nah, ketika membimbing peserta didik membuat alat peraga tersebut, silakan divideokan, nanti dikirimkan. Boleh diedit, boleh dipotong-potong, silakan, nggak masalah. Oke, silakan Kak Nitra. Kak Asbi belum Kak Nitra. Kak Asbi sudah? Ada. Oke. Sudah. Nah, jadi untuk yang video tuh pada saat mereka menampilkan aja atau pada saat latihan juga yang di video? Ya, yang untuk latihannya silahkan, dia kan ada jadwalnya kan, berarti ada sesi di mana Kak Hasbi mendampingi peserta didik.
Mungkin di videonya dituliskan keterangannya video pendampingan kegiatan kokurikuler seperti itu. Kalaupun nanti untuk yang di sesi hasilnya silahkan diupload. Di sini kakak-kakak jangan panik, jangan panik, jangan bingung, karena yang memvalidasinya itu saya. Ya, karena yang memvalidasi hasil karyanya itu saya. Jadi kakak-kakak pokoknya dibuatlah hasil dari RTL yang kemarin. Itu yang saya minta seperti itu. Kalau untuk membuat modulnya kemungkinan agak sulit, tapi enggak, bukan sulit dalam itu sih, sulit karena biasanya kakak-kakak membuat modul Indra kan seperti itu kan. Tapi nanti saya kasih contohnya, siapa tahu kakak-kakak bisa ATM ya, amati, tiru dan modifikasi punya saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Terima Oke, kasih silakan Kakak. Kak. Oke, sama-sama Kak Nitra. Oke, ya, oke Kak. Ini kan pengennya kan kemarin ambilnya tuh mau tanya, oke, maksudnya kan kemarin ambilnya di intra pas saat jam pembelajaran. Nah, misalnya kemarin, apakah kita seperti dibuat seolah-olah seperti mengajar kayak kemarin dari pembimbingan, misalkan ada alat bukti, alat karyanya yang dibuat, apakah itu dari alatnya, dari membuat alat sampai terus ke tahap pembelajarannya, seperti itu mungkin kan pertanyaannya, sama kayak kita mengajar lah. Jadi kan kayak mengajar kita tuh langsung dari mengajar dari awalnya. Kalau ini kan dari dalam membuat bukti karya, artinya anak dari tahap pembuatan, kalau memang dalam 3 JP anak-anak itu selesai membuatnya, misal 1 atau 2 JP selesai 1 jam, 1 JP-nya mereka untuk mempraktekkan. Apakah seperti itu atau memang gimana Kak maksudnya? Karena untuk mempraktik pembelajaran misalkan. Ya. Oke, baik Kak Nitra. Kak Nitra kemarin ngambil apa? Kemarin ngambil alat pembuatan dari dalam lempar turbo kalau tidak salah. Oke, oh yang dari pelepah pisang ya? Enggak, kalau ini dari kardus dan botol bekas. Oke, ya, Kak Nitra buat itu. Kita kan seperti ini nih, kita kan terkait dengan kondisi rumah yang jarak jauh kan, nggak memungkinkan Ya. kita datang untuk di kegiatan sore hari. Jadi ketika pengambilan video itu silakan Kak Nitra setting saja waktunya, kan di situ tidak tertulis waktunya, walaupun masuknya di kegiatan intra Kak Nitra seperti itu kan? Ya. Jadi silakan Kak Nitra rekam, tapi tetap fokusnya itu kegiatan kokurikuler. Walaupun Siap, pelaksanaannya di jam intra kayak gitu. Kalaupun dilaksanakan selesai dalam 1 kali pertemuan nggak apa-apa, silakan di-upload semuanya, alurnya nggak apa-apa, nggak masalah. Siap. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama aman ya. Oke, selanjutnya Berarti enggak maksud belum, berarti itu hanya itu sih maksudnya belum. Berarti itu hanya videonya saja ya tanpa ada tambahan-tambahan lain. Iya, hanya videonya saja. Misalnya pembukaan Lana hari ini kita akan gini ya, dijelaskan dulu peserta didik. Silakan lanjutkan saja. Siap. Oke, paham. Oke, baik. Oke, sip. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Gama. Oke, terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Mungkin sudah Kak Fasil jawab, cuman di sini saya ingin bertanya, dalam pembuatan video ini kan biasanya tidak selesai dalam 1 kali pertemuan ya Kak ya? Jadi dalam video itu kalau pertama kan kita menyampaikan tujuan ke peserta didik, apa yang akan dirancang, ya kan Kak? Yang pertama kan. Kemudian proses pembuatan apa yang saya ambil nih misalnya. Kemudian mempraktikkan. Nah, jadi saya ini memodifikasi permainan melalui bahan-bahan bekas Pak. Jadi permainan ini juga dipraktekkan ya, berarti dari proses pembuatan kemudian ke permainannya. Iya, benar Kak. Walaupun untuk tujuan dan prosesnya itu, misalnya tujuannya itu kakak potong misalnya nggak full, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting sudah terlihat di situ bahwa itu proses tujuan pelaksanaan RTL-nya, terus juga proses ataupun pengajaran ya, atau kakak memberikan contoh bagaimana cara mengeksekusi atau membuat proyek tersebut kayak gitu kan. Jadi maksudnya nggak full, yang penting nanti dieksekusinya full kayak gitu. Oke, untuk durasi waktu video Kak itu ada batasan waktu dari awal sampai akhir? Nggak ada batasan waktu.
Bebas. Jadi bebas untuk diedit ya. Babak terus. Bebas. Bebas untuk diedit. Bebas terus nggak apa-apa. Oke. Oke Kak, Oke. aman. Aman ya? Oke. Ya, aman. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Kak Ade. Lah dijawab semua sih Kak. Pertanyaan tadi kayak jawaban. Hampir sama sih pertanyaan literasi agama tadi. Cuma nanya nih dikit baik Kak. Misalnya kan di video kan. Ah, Nah, misal waktu kita pembuatan video tuh waktu di kelas misal rancangan buat video rancangan. Hmm. Ada anak-anak itu yang misal waktu di video tidak mau di video. Macam mana tuh Kak? Misalnya, Kak? belum pulang Kak, kurang jelas. Ada anak-anak yang apa Pak? Ada anak waktu kita video kan di kelas tuh. Waktu kita mau video, nah anak-anak itu kan kita ini kan video kan mau diupload. Ah, Nah, ada anak-anak yang nggak mau di video misalnya situ. Bagaimana tuh caranya? Kan videonya kan itu kan videonya bisa dipotong-potong kan Kak? iya, bisa dipotong-potong, aman Kak. Ngeri Kak. Kayak gini aja Kak, kalau dia memang nggak bersedia, silakan Kakak ganti dengan peserta didik dari misalnya dia 2 rombel, ganti dengan peserta didik yang bisa dimanfaatkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena di dalam hal ini saya juga nggak tahu kan, ya saya kan nggak tahu kan jumlah peserta didiknya berapa kayak gitu kan. Oh, jadi peserta didiknya bebas berarti Kak ya? Bebas. Cuman gini kan kemarin kan nih laga akal berakal sih. Gini kan yang penting kan intinya memang kita laksanakan. Nah untuk teknisnya itu silahkan Kakak atur sedemikian rupa. Yang penting untuk laporannya sesuai dengan RTL yang kemarin kayak gitu aja. Oke ya, untuk teknis yang terjadi, yang kendala apapun yang di dalam pelaksanaannya, silahkan kakak-kakak atur sedemikian rupa. Yang penting untuk bukti karyanya jadi, kayak gitu. Oke, jadi harus ada yang tadi ya ada surat persetujuan dari wali kelas dan Pak Sekolah tadi. Dari guru, dari peserta, kakak yang pesertanya. Yang surat Cuma untuk dari ditandatangan oleh kepala sekolah dan peserta PKG-PJ. Enggak. Yang wali kelas tadi tuh? Nanti kita lihat lagi bentuknya. Iya, Bukan soalnya wali kemarin kelas. kalau kami bentuknya dari wali peserta didik. Wali Tapi peserta tadi didik bentuknya itu berubah. Iya. Ya, maksud Iya, nanti kita lihat lagi. Saya dari untuk wali yang dari kelas sekolah Enggak, kemarin juga dijelaskannya menggunakan tanda tangan dari wali murid. Tapi pada tahap unggah itu enggak ada, cuma pakai tanda tangan kepala sekolah saja. Nanti Ya, minta walaupun kirim file kayak contoh baik Kak ya. Oke, siap boleh. Jadi Nanti semua filenya lebih di-download jelas semua. di sini. Oke, nanti bisa di-download. Oke. Oke, sampai sini aman ya? Oke. Jadi yang 3 ikut ini dari praktik baik, praktik pembelajaran ke RPP itu kita hanya milih antara satu ya. Iya, pilih antara satu. Nanti pun kalau sudah kirim, nanti konfirmasi ke saya, biar nanti saya cek, biar agar segera bisa saya validasi. Oke, aman. Oke, Sip, oke, aman. aman. Oke ya, selanjutnya saya masuk ke slide selanjutnya. Ini alur unggah bukti karya yang ada di PMM. Oh, ini di LMS dulu. Kategori praktik baik. Silahkan kalau bisa kakak-kakak nyambil. Oh, kayaknya belum terbuka ya. Sudah bisa dibuka belum? Sebentar, siapa yang rasain? Oke, Kak Gama silakan. Oke Kak, nanya sedikit, agak tidak Boleh. nyimak tadi. Yang untuk praktik, apa perbedaan praktik pembelajaran kayak praktik baik nih Kak? Yang habis baterai headset saya. Bentar Kak, apa Kak? Perbedaan antara praktik baik dan praktik pembelajaran nih. Apa perbedaan? Oke. Dan kalau untuk Saya- video yang rencana yang saya bakal saya upload ini kan dalam bentuk video dan tuh termasuk ke dalam praktik baik atau praktik pembelajaran. Oke. Ya Kak. Kita masuk ke sini ya, balik lagi ya. Kita fokus ke dua hal nih. Oke, kalau untuk praktik baik itu kakak-kakak berbagi
bersama di dalam Kombel boleh, ataupun di dalam KKG boleh, atau KKO boleh. Nih, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Kayak kakak presentasi kemarin, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini lebih ke hasil refleksi. Refleksi terkait dengan misalnya kakak melakukan RTL itu kan sudah dipraktekkan nih seandainya nih. Nah, kakak ingin berbagi hasil dari kegiatan RTL tersebut. Silakan kakak buat videonya, itu sudah masuk ke praktik baik. Kalau untuk praktik baik, itu berbagi dengan rekan sejawat. Terus kalau untuk praktik pembelajaran, itu kakak lakukan bersama dengan peserta didik. Oke. Oke Kak, oke paham untuk praktik pembelajaran. Nah untuk praktik baik nih kan berarti kita ke Kombel, umpan balik ke dalam bentuk apa maksud saya tuh? Hasil refleksinya ya? Yo, hasil refleksi. Kalau misal nih nak ngambil praktik baik nih dalam bentuk apa? Kan kemarin tuh lah presentasi kan ke Kombel rancangan apa yang nak dibuat. Nah, kemudian kalau nak ngambil praktik baik nih alur. Nah, saya tanya nih ke inti be, alur praktik baik nih. Kalau nak ngambil alur praktik baik nih macam mana, Kak? Oke, artinya seandainya kakak ingin praktik baiknya berbagi tentang RTL tuh kan? Oke, pertama kemarin kan sudah kakak sosialisasikan di Kombel terkait dengan RTL. Setelah disosialisasikan, silakan dieksekusi. Kegiatan RTL-nya itu dilaksanakan. Rancangan tindak lanjutnya dilaksanakan. Terus di bagian evaluasi, silakan itu dilaksanakan juga di bagian evaluasi. Nah, di evaluasinya itu nanti kan ada di situ. Misalnya dari segi wawancara, Kak Gama mau wawancara peserta didik, bagaimana terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, nanti dari hasil evaluasi itu silakan Kak Gama bagi atau share terkait dengan praktik baik ini. Hasil dari kegiatan RTL itu. Nah, terus juga di sini ada tantangannya. Silakan Kak Gama bagi lagi di kegiatan misalnya berbagi menginspirasi guru lain. Kalau ada tantangan seperti ini, silakan solusinya seperti ini, seperti ini. Kalaupun ada, ini menurut saya evaluasi dalam bentuk wawancara ini kurang maksimal, lebih baik dalam bentuk kuesioner, di mana peserta didik mengisi sendiri, karena kalau wawancara itu terkadang peserta didik takut dengan guru, maka jawabnya bagus-bagus saja. Tapi kalau dengan kuesioner tanpa mengisi nama, mungkin peserta didik bisa mengisi dengan lebih jujur, kayak gitu. Jadi silakan sampaikan hasil dari RTL yang sudah Kak Gama lakukan. Berarti untuk praktik baik ini RTL-nya harus dilakukan dulu. Jadi bisa dilakukan praktik baik terkait dengan RTL-nya. Oke, itu dalam bentuk video juga Kak ya? Hasil akhir. Ini dalam bentuk dokumen PDF ataupun video. Kalaupun PDF berarti harus dilampirkan juga foto-fotonya bahwa kakak sudah melakukan praktik baik dalam kegiatan ini. Oh, kalau seandainya dalam bentuk video pun dari awal presentasi itu setengah, habis itu pas wawancara, kemudian untuk pengisian kuesioner. Oke. Ya, paham. Aman ya? Aman, sip. Terima kasih. Berarti nanti pada saat kegiatan praktik baik untuk videonya, silakan nanti hasil dari evaluasi Kak Gama tampilkan. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang sudah saya ambil, peserta didik ternyata banyak yang berminat dengan kegiatan ini. Berarti nanti ke depannya kita harus menyusun program terkait kegiatan kokurikuler untuk pengadaan ini. Silakan aja dijabarkan lagi apa yang diinginkan, pun apa yang ingin dihilangkan, ataupun minta ide baru dari rekan-rekan yang lain, silakan nanti untuk dipraktik baiknya seperti itu. Oke Kak, aman, sip. Jelas. Oke, aman ya. Sip. Oke Kak Nitra, silakan. Kak, mau nanya. Tadi saya buka bukti karya. Di sini tadi terlihat untuk unggah draft bukti karya itu terakhir ada unggah berkas di sini. Berkas itu cuman maksimal. Coba Kak Nitra bisa share. Saya stop dulu ya. Oke. Soalnya tampilan LMS saya berbeda. Mana ya tadi ya? Windows. Belum. Nanti subscribe. Tak tampilan cuman sih kok.
Oh, nih. Nah, nih Kak. Jadi di sini. Nah, langsung dibuka bukti karya. Oke. Lihat kan? Tadi buka. Tadi isi Ah, misal. Ini kategori praktik pembelajaran. Bukti karyanya video atau PDF. Nah, misal video, misal. URL-nya di sini. Judul, deskripsi, terus jenjang, kelas misal berapa. Nah, di sini apa ini yang diisi? Unggah berkas di sini. Unggah lembar nih, persetujuan bukti karya. lembar persetujuan bukti karya yang ditandatangan kepala sekolah tadi. Oh, berarti di sini yang kepala sekolah tadi ya? Oke, siap, paham. Berarti kalau video di sini ya, URL sini ya. Nanti untuk tautan ini Yang di ini? di YouTube ya. Kemarin kami di YouTube. PMM ngambilnya. YouTube atau boleh di Google Drive? Apa gimana? Nanti saya cek lagi, soalnya kemarin kami ngambil linknya itu link di PMM. Nah, kalau Oh, ini enggak kayak gini. Nanti tugas kalau video itu upload dulu di YouTube. Nanti ditautkan ke PMM. Nanti bisa dari PMM itu langsung mengambil video YouTube yang ada di YouTube Kakak. Kalau saya untuk sudah ditautkan, kalau saya PMM-nya sudah ditautkan ke YouTube. Jadi kalau mau memilih video itu dia otomatis. Oh, berarti uploadnya ke YouTube bukan ke Google Drive ya, Kak? Ya, ke YouTube, upload ke YouTube. Setelah diupload ke YouTube, baru diupload ke PMM. Paham. Ya, berarti kan bukan ke Google Drive lagi. Ini YouTube mainnya. Bukan. Ya. Oke. TikTok boleh enggak, Kak? TikTok? Boleh, tapi tidak dilampirkan di sini. Oke. nambah ini tuh nambah follower. Kak, jadi siap. Kak, pelan-pelan biar kawan yang lain bisa lihat. Oke, Kak, ada silakan. oh Kak, jadi cuman di YouTube ya? Iya, di YouTube. Setelah di YouTube baru upload ke PMM. Ke PMM. Bentar ya, saya kasih contoh kayak mana nautkan video yang di YouTube ke PMM. Oke ya. Sampai sini aman ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bentar, saya lihat siapa ini. Nih ya, kepala delek bertanya. Oke, silakan. Oke Kak. Cuman sampai sini aman Kak. Cuman nanti pas pelaksanaan pasti nak bertanya lagi Kak. Ada apa ya? Boleh. Kak Hasbinya aman. Kak, saya kemarin tidak tahu saya di mana, Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, siap, aman lah. Ya, misal pun kalau saya slow respon berarti tengah ada megang HP atau tengah berputar kayak lele ataupun tengah ditambah ada halangan lah. Kalau Gulilin. balas. Ya gulilin, bukannya gulili. Boleh transfer Lili ya? Iya, kapan jadi manggang-manggang lele ini? Ayo. Boleh. Wani piro? Silakan. Enggak masalah kita beli semua. Seberapa banyak dia Kak sanggup makan lele ya? Tidak masalah sama saya. Oh, Yo, kaget kita ngomong lagi. nanyo. Iya, tanya lah Kak. Saya share Kalah dulu. nanyo. Makasih dah. Oke. Menunggu tuh jangan ditantang dia wak kita paling kuat makan ikan keje. Habis kolam. Oke, saya bagikan dulu cara menautkan ya. Oke. Kena sambalnya mantap ya. Kalau tidak muncul bilang ya. Jangan diem BI. Muncul Oke, ini klik ini ya. Bukti karya. Sini. Klik bukti karya, silahkan klik karya saya. Iklan ini. Oke, klik karya saya. Nah, selanjutnya silahkan pilih ini ya, praktik pembelajaran. Kalaupun seandainya praktik pembelajaran, ini modul ajar. Coba saya lihat. Ini modul ajar saya yang kemarin. Saya kasih dulu lihat. Nah, ini modul ajar co-kurikuler saya yang kemarin. Nanti saya download dulu, nanti lupa lagi ya. Oke.
Video praktik pembelajaran saya buka. Bukan. Mau nambah ya. Sabar. Ngeblank. Sini. Karya saya, tambah karya saya, terus silakan pilih, misalnya praktik pembelajaran, saya mengambil video ya. Ini muncul ya Kak Yaman ya? Oke, saya lanjut lagi. Saya klik nih import dari YouTube, saya klik video. Apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Sudah. Login akun YouTube. Oke, masuk ke akun Google. Gunakan akun lain. Silakan masukkan alamat akun YouTube Kakak. Walaupun nggak harus ya, nggak harus akun belajar, tapi saya bisa kemarin pakai yang akun Gmail untuk menautkannya. Lupa kata sandinya. Bentar ya, nanyain kata sandi dulu. Ancelah nih. Sebentar ya. Kemarin sudah ditautkan tapi kayak akan keluar. Halo. Yang apa kata sandi Google yang? Apa? Hasbi senyum. Iya, apa? Tak punya ayang iri. Lupa dek. Mentekeng. Pakai 87 ya. Tidak disensor. Ya, salah ya. Salah. Sengaja tuh, manas-manas kali ada. Adi, senyum-senyum Adi. Saya. Oke, kalau kirim ya. Bi, Adi langsung nelpon ayah ngebi, SB. Oke, salah terus Geyang. Langsung ya. Nggak ada ayang, apalah daya. Oke, bentar ya. Bentar. Jangan sampai tertunda nih. Ada dayang nggak Tiha? Habis la 2JP lah. Saya lah ngerubah nih. Saya lah ngerubah, tapi saya lah lupa. Mau agak lain. Lah banyak IG akun saya ya. Lele terus yang dipikir. Oh, wajib. Banyak akun. Ada yang tentu. Lele lah makan lung, pikir lah sehat lung. Enggak, memikir tuh ada yang tukang beri makanan. Men pakai dedak tidak pulang modal ya. Sedikit ujung. Tidak berujung. Iya, saya.
Bentar ya, lagi proses masuk. Oke, ditunggu. Lanjutkan. Nanti silakan ditautkan masuk dengan akun Google gitu. Silakan nanti. Sekarang baca ada kakak nyoba? Nyoba, boleh. Oke. Bentar ya, saya dulu ya sampai selesai nih. Oke, nah ya, di sini sudah muncul. Nah, di sini saya tinggal pilih karena sudah ditautkan tadi. Sudah muncul video yang ingin saya kirim. Misalnya saya ngambil video ini. Video praktik baik. Nah, ini saya ngambil SEM kemarin. Nanti silakan tuliskan deskripsinya di sini. Contohnya memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan bakat peserta didik. Ini muncul kayak gini, muncul kan? Oke, ini berarti. Selanjutnya silakan pilih jenjang SD. Jenjang SD, pilih kelasnya. Kemarin saya ngambil kelas 5. Pilih mata pelajaran PJOK. Kalaupun nanti tidak terkait dengan mata pelajaran, misalnya ini video bukan terkait dengan mata pelajaran, silakan centang ini nanti. Jangan lupa centang. Jadi dia tidak keluar. Oke, kalau tidak pun kayak tadi PJOK. Sarana dan prasarana, kalaupun ada silakan diisi, kalaupun tidak ada tidak perlu diisi, kalaupun tidak mau mengisi silakan, nggak apa-apa. Jangan lupa diklik saya membuat karya, tidak membuat plagiasi undur sara, silakan terbitkan, bagikan karya. Kalau mau dibagikan, sering kan kita melihat rekan-rekan guru yang membagikan karyanya di WA kayak gitu kan. Nah itu silakan nanti dibagikan seperti itu. Oke, ini sudah berhasil diterbitkan di PMM. Siapa tuh? Bapak siapa tuh? Pak Yadi, ini saya memanfaatkan aset sekolah. Karena nggak mungkin saya mempraktekkan role ke depan, jadi saya meminta Kak Yadi untuk mempraktekkan role ke depan. Oh, ada Sangko masalah kamu lah kira. Oke, sampai sini untuk upload video ke PMM aman ya. Nanti kalau nanti kalau ketika kakak-kakak mencoba pasti nanti lebih mudah kalau sudah dicoba langsung. Nggak apa-apa salah kalau waktu mencoba karena kan nanti bisa dihapus. Iya. Kan lagi Kak Sila kan yang Boleh? halo. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih Kak Sila kan menilai kan? Iya, masih saya yang menilai. Oke, Kak Firza silahkan. Izin nggak? Iya. Itu kan tadi yang video ya. Kalau video praktik mengajar, Nah, upload ke YouTube, terus kayak tadi di ke PMM kan. ya. Nah, kalau kita milihnya itu PDF, itu gimana? Oke, sebentar. Untuk modul ajar ya? Kalau mau modul ajar ya? Kalau video praktik kayaknya juga bisa PDF ya? Kalau video praktik, kalau praktik baik ya. Kalau praktik baik memang ada pilihannya PDF. Tapi kalau praktik pembelajaran memang pilihannya hanya video. Kalau modul pembelajaran itu hanya video. Ya. Kalau modul ajar, seandainya modul ajar ya. Dan PDF. Oke. Kita ulang lagi. Oke. Tambah karya, silakan pilih RPP atau modul ajar. Di sini pilihannya dokumen. Klik dokumen. Tunggu dokumen. Misalnya di sini saya mau ngambil
Saya ngambil ini misal seandainya ya. Ini. Kan. Oke. Enggak. Sama kayak tadi prosesnya. Tuliskan deskripsi, tujuan, dan lanjut. Sampai sini aman Kak Firza? Jadi kalau yang kita ngambil modul nih berarti kita nyusun modul, habis nyusun modul ya langsung dikirim ke Kak Sila. Kalau udah divalidasi berarti langsung upload ke PMM ya. Upload ke PMM dulu kayaknya. Nanti saya validasinya langsung dari sini. Oh, dari PMM langsung. Ya, nanti Validasi. ada pemberitahuannya, nanti ada pemberitahuan online-nya bahwa sudah divalidasi. Nah, terus yang modul nih tidak perlu jadwal file kosong aja yang dalam bentuk PDF gitu ya, tidak perlu tanda tangan guru dan kepala sekolah gitu. Kalau saya kemarin tidak pakai. Oh, tidak pakai, berarti kosong tidak apa-apa ya. Saya buka yang punya saya kemarin ya, modul ajar. Kan kita co-kurikuler kan, kalau saya kemarin nggak pakai. Terus satu lagi Kak, kalau berarti kan kalau mau ngambil modul ajar, tidak perlu bikin surat. Apa tadi? Enggak. Tidak perlu bikin Enggak, surat. modul ajar. Kan? Lembar nih pernyataan nih kan? Iya, enggak pakai. Oh, berarti tidak pakai. Hanya Ya? video yang pakai lembar pernyataan karena itu izin atau persetujuan untuk diupload karena ada wajah-wajah peserta didik ya. Oke. Oke, ini saya kasih lihat contoh modul ajar kokur. Ini bukan bentuk bakunya ya. Ini hanya saya ingin berbagi punya saya kemarin. Kalaupun yang bagusnya silakan diambil, kalaupun salahnya jangan diambil. Oke, silakan Kak Gama. Oke Kak, melanjutkan dari pertanyaan Kak Firza mengenai jam. Jam kalau kita mau ambil modul ajar, berarti jamnya bagaimana Kak? Oke, untuk jam dilihat dulu modul ajar saya biar enak ya. Oke. Ini contoh modul ajar saya. O-nya kurang 1. Student snippet. Kegiatan co-kurikuler kelas 4, 5, dan 6. Program Inara, inovasi alat peraga, membuat alat peraga atletik. Oke, PPTBSD di Venue pendahuluan, saya buat pendahuluannya di sini. Alat peraga untuk ini masih masuk ke pendahuluan. Mana Kak? Muncul enggak? Muncul. Terus setelah pendahuluan, tujuan kegiatan yang kita lakukan, silakan ditulis. Profil pelajar Pancasila yang ingin dimunculkan dalam kegiatan. Terus jadwal kegiatan, ini jadwal kegiatan saya. Jadwal kegiatan dilaksanakan Agustus 2024. Saya mengambil modul karena pengumpulan hasil proyeknya itu di tanggal 30, sedangkan batas akhir pengumpulan bukti karya itu sebelum tanggal 30, makanya jadi saya mengambil modul ajar. Di sini hanya menampilkan tanggalnya saja, jadwal kegiatan, sosialisasi ke peserta didik, pengumpulan bahan, pembuatan proyek, pengumpulan hasil proyek, 30 itu sekalian langsung evaluasi. Untuk evaluasi, dokumentasi, dan absensi untuk mengecek kehadiran. Terus yang kedua, rubrik keaktifan peserta didik, pengumpulan bahan dan di dalam kegiatan pengumpulan bahan dan pembuatan proyek. Yang ketiga, angket yang diisi oleh peserta didik dalam menilai kelayakan dan kesiapan alat peraga. Selanjutnya jangan lupa daftar pustaka, karena kita kan pasti ada referensinya. Nah, daftar pustaka itu di sini dilihat. Saya ngambilnya dari melihat di YouTube referensi terkait kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, terus terkait dengan manfaat kegiatan
SCL Student Center Learning, itu saya ngambilnya di sini, dituliskan. Di sini hanya menampilkan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Oh, saya pakai kemarin. Pakai Kak Firza. Terus link video pemaparan. Oh, Kak Firza saya pakai karena di sini ada saya link video pemaparan teknis dan alur program Inara. Di sini pada kegiatan ini itu berisi kegiatan yang ini. Kegiatan yang ini mana ya? Di tanggal tadi, bentar. Nah, sosialisasi ke peserta didik. Di sini saya karena pengumpulan hasil proyeknya itu belum selesai dan Pasil kemarin meminta harus ada sedikitnya video tentang kegiatan ini. Jadi saya ngambil yang ini, sosialisasi ke peserta didik. Jadi linknya saya sematkan di modul ajar. Hanya sosialisasi saja, bukan pengerjaannya. Sedangkan untuk bukti karya ini, Pasil itu mau yang bukti karya. Tapi karena saya hanya mengupload modul ajar, jadi Pasilnya minta harus ada setidaknya video bersama peserta didik, mau sosialisasi atau apa. Jadi saya lampirkan ini, makanya saya melampirkan surat pernyataan ini, lembar pernyataan PKG PJOK, pengambilan gambar anak atau video. Yang ini Kak Firza ya. Oke, cuma sampai sini. Jadi kemarin saya dituntut oleh Pasil, kalaupun saya ngambil modul ajar, saya tetap harus menampilkan video terkait dengan kegiatan yang saya lakukan. Jadi saya ngambil video sosialisasi ke peserta didik terkait kegiatan program Inara. Jadi makanya saya ngupload ini, upload surat pernyataannya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini modul ajar ini tidak baku ya, tidak baku karena ini kan modul ajar kokurikuler yang saya rancang sendiri. Karena memang nggak ada bentuk bakunya, jadi setidaknya itu saya pun mencari referensinya di YouTube ataupun di Google terkait dengan modul ajar yang saya susun. Jadi silakan diadopsi, boleh ATM ya, amati, tiru dan modifikasi silakan terkait dengan modul ajar yang sudah saya susun. Tapi kalaupun nggak mau menyusun, silakan video saja yang diupload, nggak masalah, nggak apa-apa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau kita nanti mau ngambil yang modul Kak, itu harus menampilkan video juga? Ya, setidaknya Kak Firza ada menampilkan video sedikit, misalnya ketika Kak Firza menyampaikan dengan peserta didik tentang kegiatan ini, kayak gitu saja. Oh. Oke lah. Oke, aman ya? Bikin yang mana berarti? Iya. Aman ya? Ya, mikir-mikir lah, pilihlah yang mana. Ya, silakan. Kalaupun memang sudah terlaksana nih, mau ke praktik baik ke rekan-rekan kombel, silakan, nggak masalah. Kalaupun memang memungkinkan, nggak masalah. Pokoknya pilih salah satu. Ya, dipilih. Praktik baik itu bebas ya Kak? Ya, terkait yang RTL ini. RTL saya kan ngambil permainan tradisional layangan. Oke. Harus terkait ke situ. Silakan berbagi tentang itu. Apa hal baiknya dari kegiatan itu, apa tantangannya, apa solusinya, terus juga hasil evaluasinya silakan dipaparkan di praktik baiknya. Nah, berarti itu bisa PDF bentuk ya? Nggak masalah sih di PDF, tapi harus dilampirkan juga fotonya. Ya, foto, PDF, itu aja. Lain gitu ya? Berarti kalau praktik baik berarti dia slide-nya kan? Ya, slide slide-nya boleh. Daftar hadirnya ditulis ketika berbagi praktik baiknya apa, terus tujuannya dari kegiatan itu, hasilnya apa, kendala yang ingin disampaikan, tantangannya, terus masukan dari rekan guru kalaupun mau dituliskan silakan, nggak masalah. Oke. Kalau saya sih yang paling aman ya video itulah, video praktik pembelajaran. Terus buat selesai, nggak perlu diedit. Pembelajaran kan berarti kan hanya perlu kita sama anak-anak. Menurut saya kan berarti bikin layangan gitu kan. Agak edit dikit, mana proses pembuatan, mana proses jadi kan, proses memainkan kayak gitu paling kan. Iya, itu saja. Ya. Iya. Kalaupun nggak mau diedit, oke, silakan Kak Ade.
SD, cek dari SD 23 ngontrol ke SD 7. Oh iya, mereka kegiatan gelar karya ya. Bukan kegiatan lomba ya, lomba gugus 3. Oke, sampai di sini ada lagi yang ingin kakak-kakak tanyakan. Kalau itu saya stop yang ini, saya balik ke, saya balik ke lembar PPT yang tadi. Di sini unggah bukti karya, praktik baik bentuk karya, judulnya apa, deskripsinya apa, salin unggah ke YouTube, berarti mengunggah bukti karya, tapi bukti karya menggunakan hashtag Oke. Nanti saya pelajari lagi ini karena ada beberapa perbedaan dengan yang sudah kami lakukan kemarin. Nanti kalaupun ada yang kakak-kakak tanyakan terkait dengan nanti yang saya bagikan ini, silakan kakak-kakak bertanya, silakan mau di grup, mau di Japri, boleh. Kalau itu untuk praktik pembelajaran, kalau ini kategori praktik pembelajaran, oke. Selanjutnya yang ini kategori RPP atau modul ajar. Nah, kalau ini kakak mau mengunggah kategori modul ajar, nanti unggah bukti karya, nanti pilih di sini RPP modul ajar, bentuk karyanya, pilih di sini PDF, nanti silahkan langsung kirim di sini. Deskripsinya, tujuan. Kalau saya nih, kalau belajar virtual kayak gini, saya lemot. Nah, maunya nanti dipraktek langsung, nanti bisa mengalir sendiri. Karena barang yang di depan kita ini nanti belum tentu sama dengan tampilan yang ada di laptop kita. Ini saya, tapi tetap wajib saya jelaskan biar lebih paham. Karena kita berbeda, ada yang lebih mudah di virtual dibanding dengan real, ada yang seperti itu. Karena saya lebih mudah realnya dibandingkan dengan virtual seperti ini. Oke, selanjutnya ini konfirmasi unggah bukti karya di LMS. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses validasi, fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Oke, berarti nanti Kak Firza atau siapa tadi yang bertanya, nanti nggak perlu ke PMM, nanti langsung saja ke bukti karya di sini. Bukti karya yang ada di LMS nanti dia akan diterbitkan otomatis langsung ke PMM seperti itu. Kalau kami kemarin harus ke PMM terlebih dahulu. Sampai di sini aman? Aman Kak? Ada lagi yang tanya kan? Oke, berarti nanti silakan, berarti nanti kakak-kakak nggak perlu ke PMM, berarti kakak-kakak nanti langsung silakan ke bukti karya, unggah bukti karya ya. Oke, silakan Kak Gama. Kak, nak bertanya, jadi batas waktu pengumpulannya ada kapan? Oke, nanti saya lihat deadline-nya ya. Siapa tahu ada nanti. Oke. Ya, ya. Oke. Karena Sebentar. waktu lah tahu kan gitu enak ngatur, jadi tidak terlalu berleha-leha. Oke. Paham lah, Melayu nih asaknya nak ini baru bercari. Kalau di sini sih belum ada keluar tanggalnya. Saya nggak bisa masuk malah. Coba Kak Gama, coba buka itu. Belum ada kayaknya munculnya Kak Gama. Saya nggak muncul. Tulisannya yang di saya ini tidak memiliki akses. Oke, nanti kita scroll lagi nih. Karena PowerPoint ini baru juga saya dapat. Oke, selanjutnya. Unggah bukti karya nggak ada di sini, tanggalnya juga belum nggak ada.
Nah, berarti kalau belum divalidasi oleh saya, berarti kakak-kakak belum boleh upload ke PMM. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti akan di sini ada perlu perbaikan, berarti silakan nanti kakak-kakak perbaiki. Tulisan utama, ini untuk saya. Oke. Kalau statusnya menunggu terbit, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan secara khusus. Putusan utama dari validasi betul. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Kalaupun tidak antri, kalaupun antri nanti insya Allah ada kebijakan dari PIC terkait dengan bukti karya yang belum bisa diterbitkan di PMM. Kan seperti ini, kan terkadang sudah divalidasi, akan tetapi belum bisa terbit di PMM dikarenakan alasannya antrian atau apa. Jadi nanti mungkin ada kebijaksanaan lagi dari PIC terkait dengan kendala tersebut. Nah, setelah itu, silakan kakak-kakak bagikan bukti karya kakak-kakak ke lihat. Nanti kalau sudah masuk ke menu itu nanti bisa buka menu bukti karya pada PMM, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya, buka kategori karya yang ingin dibagikan, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya, terus untuk kebutuhan PPG, PJOK digunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Oke. Ini tahapannya. Nanti terkait dengan ini silakan ditanyakan terkait ya untuk unggah bukti karya. Boleh japri. Kalau lihat ini memang pusing. Iya Kak, silakan. Izin ya. Ya. Oh, ada kepala sekolah lagi ya. Oke. Sebelum itu bisa foto sebentar kita. Oke, bisa foto sebentar. Oke. Sudah Wahyu makan. Silakan yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang off cam silakan off cam, nggak masalah. Ikan panggang, Pir. Ini sedikit lagi. Kak Ade, Kak Dika langsung megang pipi. Kalau ngelihat ke sini pasti pusing, pasti pening. Oke, kalau ini nanti terkait kendala ini nanti bisa dipelajari langsung nanti gimana. Boleh tanyakan ke saya jika ada video yang tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin kakak-kakak tanyakan? Ini sudah karena nambah pusing kayaknya, bukan karena sudah paham. Yo, memang nggak pening nengok bentuk, gila pening gak, Me? Iya. Nggak tahu dia apa ditanya, Kak. Mana jam makan siang nih, ha? Iya. Gemetar bukan karena jatuh cinta, tapi karena lu makan. Oke, Kak Barca silakan. Saya Nih Kak,
ingin menyampaikan, tapi bukan terkait RTL, terkait Oke. baju PKG gitu. Oh, Untuk apa tuh Kak? Ada nggak foto sesi foto baju PKG, entah bakar-bakar lele kayak? mau rencananya mau ada sesi ketemu gitu. Nah, Boleh, nggak tahu boleh, nih. boleh, Oke, berarti nanti setelah penentuan kelulusan ya. boleh, boleh, Tapi yang nggak boleh. lulus datang nggak? Yang nggak lulus datang nggak kira-kira nih? Insya Allah Datang ya. kali. Insya Allah Somad ya. misal nggak lulus nih, terus setelah sesi ini ada kegiatan ketemuan. Somad datang nggak? Datang be, apa Kata Kak Rusdita ndak pasal ndak lulus atau apa tuh yang ngomong. aku kalau tak suka bertanya yuk tak lulus penentu kelulusan ni. Kan nggak do yang bilang Kak Somad nggak lulus, kan nanya nih bagaimana pendapat Kak Somad nih seandainya kalau nggak lulus nih. Jadi kayak mana tuh misalnya ada pertemuan, tahu datang nggak kayak tuh. Saya baik Kak, saya baik Kak. Saya baik Kak. Jadi bahan. Apa Kak Denny? Tak, Muhammad tadi bagus sama menjawab. Aku tak suka bertanya. Mudah-mudahan lulus semua, kan mudah-mudahan lulus semua. Nih pokoknya tergantung dari kinerja kakak-kakak lah di sesi unggah bukti karya. Amin. Kalau lagi ada dengan mode yang bas ya udahlah upload lah, yang penting nggak lewat, kalau audio jangan, itu bahaya. Karena bukti karya ini tertulis jadi berpengaruh terhadap kelulusan. Kak, kata Kak Tata nyu sponsor sate panggang kaget manggang. Oke, berarti kayak gini nih. Kalaupun nanti berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa namanya kemarin ya? Denny, dapat mic Denny. Ada pertemuan lagi. Pokoknya nanti kalau ada yang tidak lulus nih, seandainya, tapi mudah-mudahan lulus semua nih. Kalau seandainya ada yang tidak lulus, berarti sebelum pengumuman kelulusan sudah kita laksanakan kegiatan pertemuannya. Tapi pun kalau setelah kayak gini nih, kalau setelah kelulusan nih, saya sponsornya lebih besar. Kalau sebelum kelulusan, sponsor saya lebih kecil kayak gitu. Karena kan ada pencairan nih. Jadi aturlah kapan kakak-kakak mau mah. Kalau Kami ini kayaknya sih soalnya kenapa ada nih kalau akhir November nih padat, karena banyak kegiatan. Paling Desember. Oke lah, kita Desember harus ya. Ya Fasil. Ya. Itu suara. Oke, silakan Kak Tata. Pencairannya kapan? Nggak kedengar suara Pak Tata. Pencairannya kapan? Pencairan. Lulus dulu baru cair. Kak Basil. Ya. Pencairannya kapan? Pencairannya kapan? Cair lagi dak? Cair lah duit paket. Cairlah di paket. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin kakak-kakak tanyakan terkait dengan penyampaian tadi. Kalau tidak ada, silakan kasih emoji jempol. Kak Denny. Oke, baik. Oke, aman ya. Oke. Baik kakak-kakak, terima kasih atas komitmennya hari ini untuk bisa hadir di kegiatan GMAT yang hampir-hampir penutup. Nanti kita tinggal satu kali lagi GMAT, yaitu hanya 1 JP nanti di akhir November. Semoga nanti bukti karya yang ingin kakak lakukan itu berjalan dengan lancar. Semoga sukses ke depannya. Ada perubahan ke arah lebih baik lagi. Walaupun selama ini kakak-kakak sudah baik, insya Allah ke depannya makin lebih baik lagi. Serasa nonton anak jalanan, saya lihat Kak Mitra.
Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas komitmennya. Saya ucapkan sekali lagi, saya sangat apresiasi terhadap kakak-kakak di kelas saya atas segala upaya dan komitmennya untuk mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Semoga segala apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita bagikan menjadi hadiah untuk kita semua. Karena tidak ada hal baik yang akan menjadi sia-sia. Oke, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak Basil, Kak Basil. Ya, Ini nih, tidak salah, dia berarti kuesioner ya. Ini sesudah nih. ada nanti penilaian kinerja. OKG ya, OKG ya. Ya, nanti. Ya. Oh, misalnya di sini yang di modul yang sesudah ini ada, silakan klik kuesioner yang ada di menu. Ya, nanti dikabari nanti kapan mengisinya. Oke, ya. Lah boleh keluar kakak. Oke, silakan Kak Wahyu. Dak kak, nak nanyo Firza, lah paham belum? Menyolah paham berarti ku aman kak. Saya yakin Kak Lah paham Firza belum aman. Fir? Entah Les. Yang penting mau kau itu video lah. Ya kak, itu baiklah. Oke, Boleh aman keluar ya. kakak. Oke, silakan. Saya izin live ya. Oke, terima kasih. Gimana? Ali, gimana? Lah ya. Izin dulu nak balik. Wasit.